Halo, selamat sore. Untuk teman-teman semua nih yang udah pada join webinarnya, mungkin ini belum semuanya yang untuk join, cuma mungkin kita sambil memulai webinar ini sambil nunggu teman-teman yang lain juga untuk pada join, karena di sini kita juga udah kedatangan nih kedua narasumber kita, yaitu ada Mas Hanif dan Mas Adit. Halo Mas Hanif dan Mas Halo, Adit. halo. Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Selamat sore juga nih untuk peserta webinar kali ini, teman-teman yang udah pada join. Mungkin sebelum kita mulai ke topik, teman-teman boleh nih tulis dulu di kolom chat ini teman-teman dari mana aja, dari kota mana aja, uh, hingga bisa mengikuti webinar kali ini. Karena kan mengingat keadaan sedang pandemi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita berbagi ilmu, sharing, dan di rumah masing-masing. Jadi kalian ini teman-teman semua tetap bisa produktif dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat meskipun di rumah. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Sandra dari sertifikasiku yang akan memandu teman-teman semua dalam acara webinar hari ini. Wah, ramai juga nih, ada yang dari Bandung jauh juga ya. Lalu di sini kita akan membahas sesuai dengan topik kita, yaitu copywriting for personal branding. Dan hari ini kita sudah kedatangan kedua narasumber kita, yaitu Mas Hanif dan Mas Adit. Mungkin sebelumnya nih teman-teman harus tahu dulu nih bahwa nih copywriting nih sekarang di era digital ini sangat penting, karena arti dari copywriting kan bukan hanya sekedar menulis biasa saja ya, tetapi copywriting ini digunakan untuk sebagai pemasaran atau branding juga untuk membangun personal branding. Nah, dengan kemampuan copywriting yang baik ini bisa mempermudah teman-teman semua untuk meyakinkan orang lain untuk percaya pada image yang teman-teman bangun nih, dan tentunya hal ini juga sangat bermanfaat untuk mencari pekerjaan teman-teman semua, lalu juga ataupun ingin mendirikan bisnis sendiri. Nah, di sini pas banget kan sesuai dengan tema kita, teman-teman mungkin bisa belajar atau yang masih penasaran terkait tentang copywriting itu sendiri. Di sini kita sudah kedatangan Mas Hanif dan Mas Adit. Halo Mas Hanif dan Mas Adit, apa kabar? Halo, halo. Baik-baik. Ya, mungkin sekarang kita, oh sorry, aku mau ngingetin dulu ke semua peserta nanti. Mungkin kalau misalkan teman-teman semua ada pertanyaan terkait materi kita hari ini, atau mungkin dari sekarang teman-teman udah mulai punya pertanyaan, apa sih copywriting itu dan lain-lain, mungkin bisa langsung tulis di kolom Q&A di bawah. Jangan tulis di kolom chat untuk pertanyaan, tetapi di kolom Q&A yang nantinya kita akan ada sesi Q&A tersendiri. Lalu untuk pengisian link absensi juga nanti akan ada link absensi itu di kolom chat. Nanti teman-teman bisa isi untuk link absensi tersebut, yang dimana link absensi tersebut ini untuk mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengisi e-sertifikat tidak mendapatkan, teman-teman yang tidak mengisi absensi ini tidak akan mendapatkan e-sertifikat, dan e-sertifikat ini paling lambat dibagikan ke email teman-teman semua ini hari Senin. Oke, sekarang mungkin kita mulai ke perkenalan dari narasumber kita dulu, dari Mas Hanif dulu mungkin ya. Halo Mas Hanif. Halo, Kak Sandra ya. Iya. Iya, Oke, mungkin aku mau membacain sedikit nih perkenalan dari Mas Hanif ke teman-teman semua. Jadi Mas Hanif ini lulusan dari Universitas Gajah Mada, jurusannya Fisika MIPA ya, betul Mas Hanif? iya benar. Fisika Oke. MIPA. Lalu Mas Hanif ini juga seorang penulis buku, sudah ada 3 buku non-fiksi yang beliau tulis. Lalu Mas Hanif juga senior copywriter digital agency di ruangscaleup.com dan seorang copywriter digitalbrandingsprint.com. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin Mas Hanif terkait perkenalan ini? Mungkin itu cukup. Oke. Ya. Sekarang kesibukannya apa aja nih Mas Hanif di tengah pandemi seperti ini? Sekarang alhamdulillah kantor kita itu bertahan ya di pandemi gini karena banyak sekali kantor yang kesulitan nih untuk bertahan di era pandemi ini. Jadi kebetulan kantor saya itu membantu UMKM untuk bisa kenal lebih jauh digital branding itu seperti apa gitu. Kadang kan banyak sekali para owner yang uh, bingung soal marketing di media digital itu seperti apa. Dan di ruang scaleup.com itu, di tempat saya bekerja, kami membantu para owner agar lebih bisa memahami gimana cara
mereka memanage tim, terutama untuk digital tim mereka, karena banyak owner juga yang merasa, oh kalau digital branding atau digital marketing itu hanya sekedar posting di sosial media, tapi kok nggak ada hasilnya, kan mereka selalu bertanya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk membantu mereka agar bisa kelihatan nih hasilnya apa sih, posting terus di sosial media gitu. Oke, tapi untuk kerjanya sendiri sekarang WFO atau WFH nih? Sekarang sih WFO ya. Jadi karena kantornya juga nggak banyak karyawannya, jadi kita bisa ngerjainnya di kantor gitu. Oke, Ya, jadi tetap efektif ya untuk kerjanya ya tetap tetap di efektif. WFO, tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan dan menggunakan masker ya Mas Hanif. Ya, benar-benar. Oke, lalu kita langsung ke Mas Adit nih. Halo Mas Adit. Halo, Oke, apa kabar nih Mas Adit? alhamdulillah baik. Oke, mungkin saya mau membacakan sedikit tentang Mas Adit dulu ya. Ini perkenalan ke teman-teman semua, lalu perkenalan juga ke Mas Hanif, atau mungkin sebelumnya sudah kenal nih Mas Hanif Belum, dengan Mas belum. Adit. Oh, Saya belum. baru tahu Mas Anit malah. Barusan saya buka websitenya Ruang Scale Up. Oke, oke. Oke, Mas Adit ini aktivitasnya seorang digital marketer, founder Digital Product Sale dengan website digitalproductsale.co.id. Lalu untuk riwayat pendidikannya ini S1 lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP di Universitas Jember. Jauh juga ya di Jember. Sekarang di mana nih lokasinya? Masih di Jember juga. Oh, masih di Jember ya. Lalu untuk pengalaman kerjanya dropshipper, buzzer Twitter, digital product creator, affiliate marketer, dan online shop. Ini ketiganya digital product creator, affiliate marketer, dan online shop ini masih sampai sekarang ya Mas Adit ya? Iya, betul. Sampai Oke. sekarang. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi nih perkenalan ke pesertanya? Nggak ada. Oh, Udah cukup. itu aja. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja nih ya ke topik kita, mengingat waktu kita kan cuma 1 jam nih, dan pesertanya juga mungkin penasaran nih terkait tema yang mau kita bahas hari ini. Mungkin saya mau ngasih pertanyaan dulu nih ke Mas Hanif. Mas Hanif, ini sendiri kan jurusannya Fisika MIPA ya. Kenapa tiba-tiba Ya, bisa ke copywriter nih? Saya penasaran nih pas baca kurikulum VTI-nya. Kok bisa? Apakah sebelumnya sudah minat di menulis atau sudah bakat atau tiba-tiba nyemplung aja nih menjadi penulis? Boleh diceritakan Mas Hanif? oh, oke. Jadi kalau saya menulis memang sudah lama ya, terutama untuk non-fiksi dan fiksi. Tetapi kan kalau untuk kerja itu ternyata menulis buku itu cukup sulit karena pesaingnya cukup banyak. Sehingga saya mencoba untuk mencari kerjaan yang nggak jauh-jauh dari menulis nih. Nah, berhubung content writer itu pekerjaan menulis yang masih luas, banyak sekali orang butuh, copywriter juga begitu. Jadi saya mulai mencoba untuk masuk ke dalam copywriter itu setahun yang lalu. Nah, karena mungkin kelihatannya kok nggak ada hubungannya antara fisika sama copywriter gini. Sebenarnya ada, yang sama adalah observasinya. Jadi kalau kita sebagai copywriter atau content writer itu kan harus bisa selalu observasi ke market atau ke pasar. Jadi konsumen itu sebenarnya butuh konten seperti apa. Nah, itu yang harus bisa saya amati, saya observasi, yang nantinya bisa saya olah menjadi konten. Karena untuk produk yang sama kategorinya saja, itu kontennya bisa berbeda. Jadi misalnya aja kita ambil contoh untuk produk yang paling mudah dibayangkan adalah kosmetik gitu. Jadi produk kosmetik semuanya bilangnya glowing, tapi glowing yang seperti apa kan antara produk yang A dan produk yang B itu berbeda. Itu nanti dilihat dari market mana yang ingin ownernya masuki seperti itu. Itu ada hubungannya ya tetap antara kuliah walaupun nggak sama persis gitu, tapi tetap ada nyambungnya gitu. Iya, oke. Tapi Mas Hanif ini prefernya kemana nih? Ke MIPA kah, fisika kah, atau ke copywriter nih sekarang? Oh, kalau saya ke copywriter ya, Oke, karena sekarang. memang dari dulu suka nulis, jadi yang cocok copywriter ya gitu. Walaupun cara berpikirnya tetap bisa menggunakan
ilmu-ilmu dari kuliah gitu ya. Oke, berarti sekarang sedang menekuninya di bidang copywriter ya. Iya, benar. Oke, kalau dari Mas Adit sendiri, Mas Adit ini dari ilmu komunikasi ya dulunya, berarti dari dulu memang sudah belajar copywriter kah? Atau di ilmu komunikasinya ini dibagi menjadi beberapa jurusan lagi? Oh, bukan di ilmu komunikasi saya. Saya Oke, gimana? kuliah waktu S1 itu di administrasi negara, lebih politik. Terus kalau bisa masuk ke dunia digital marketing sih, sejak SMP memang saya sudah suka mainan internet, game online. Jadi waktu kuliah seperti biasa lah, layaknya anak-anak kos-kosan, pengennya dapat uang jajan tambahan, ya jualan online seadanya, ditekuni sampai sekarang. Kurang lebih sih seperti itu, simple aja gitu. Dan alhamdulillah juga bertahan sampai sekarang. Oke, nggak mudah juga ya dari dulu sampai sekarang menekuni dunia ini kan kadang namanya ABG kadang suka pengen ke sana ke sini, tapi ini Mas Adit juga hebat karena bisa menekuni di bidang itu hingga sekarang. Oke, mungkin kita langsung ke topiknya aja nih. Dari Mas Adit berarti udah berapa tahun ya menekuni di bidang copywriter sendiri? Saya sendiri copywriting-nya itu lebih berfokus ke website dan email, Mbak ya. Dan kalau di sosial media itu juga saya bermain di copywriting. Cuman memang saya fokusnya hanya di 2 tempat itu tadi yang saya benar-benar tekuni. Kemudian kalau ditanya sejak kapan, ya sejak saya belajar sejak 2014 itu saya sudah menekuni dunia copywriting. Meskipun dalam tanda kutip saya tidak mengeluarkan sebuah buku atau mungkin blog saya pun tidak ada, tapi semua seperti yang saya jelaskan tadi, semua tulisan-tulisan saya copywriting-nya itu lebih berfokus kepada marketing, yang dimana marketingnya itu fokusnya ke email dan juga website. Jadi enggak terpublish secara official. Misalkan Mas Hanif kan membuat buku, yang artinya itu sebuah karya yang diposting dan dipublish, dilihat oleh publik, jadi ada bentuknya. Sedangkan saya full memang yang dijual produk digital, tidak ada bentuknya, jadi semuanya itu terejawantahkan di dalam website, email, Facebook, Instagram, dan masih banyak lainnya. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Oke, berarti jadi seorang copywriter ini juga tidak mengharuskan atau mewajibkan latar belakang dari pendidikannya, pendidikan mana ya, dari pendidikan manapun bisa menjadi copywriter itu sendiri. Lalu mungkin saya mau nanya ke Mas Hanif dulu nih. Ketika menjadi copywriter, menulis copywriting itu apa saja sih yang harus dipelajari pertama kali? Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Oke, untuk menjadi copywriter ya, yang pertama adalah coba dulu biasakan menulis atau membuat konten apapun itu, baik di Instagram, di Facebook, di TikTok sekarang, kemudian di Twitter misalnya. Nah, kalau membuat konten saja tidak nyaman, itu akan sulit kita nanti masuk ke copywriter, karena di copywriter itu ada tuntutan dari klien atau dari owner. Misalnya owner minta kepada saya, Mas tolong buatkan sebuah iklan yang bisa tampil di Instagram, yang mana itu bisa menaikkan omset saya, kasarannya kita ambil 10 juta rupiah untuk bulan ini gitu. Nah itu kan mau tidak mau saya harus terus mencoba konten apa yang bagus tuh untuk iklannya. Maka dari itu saya akan terus coba bersama tim untuk bisa membuat, misalnya kita buat schedule atau timeline selama 30 hari. Jadi kita buat konten terus-menerus selama 30 hari sampai kita menemukan pola yang tepat. Jadi kalau merasa bosan dengan membuat konten, ya mau tidak mau harus terus dibiasakan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, landasan dari copywriter harus tahu, dan sudah banyak sekali di internet. Misalnya aja ada copywriter dengan metode AIDA, kemudian ada juga dengan metode PAS atau PAS, kemudian ada juga dengan metode FAB. Nah, metode-metode ini sudah banyak sekali diajarkan di internet.
Yang bingung biasanya adalah mempraktekannya. Banyak sekali teman-teman yang merasa kalau harus menulis copywriter itu harus produknya sendiri. Sebenarnya enggak. Bahkan kalau saya sendiri ada produk apapun yang ada di marketplace, misalnya saya ambil contoh tetap ke kosmetik ya, itu saya tulis semua gitu. Jadi kosmetiknya ini mereknya A, B, C, saya tulis semua, saya kira-kira saja dengan metode yang ada tadi. AIDA misalnya attention, interest, desire, dan action. Atensinya apa nih? Di situ saya bisa menulis copywriter karena bukan produk saya sendiri gitu. Jadi tidak membatasi diri dengan produk sendiri ya. Jadi produk orang lain pun bisa bebas gitu. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Kemudian yang ketiga tentu setelah mencoba kedua hal itu harus bisa untuk berani mengambil resiko. Saya mengambil resiko dengan mencoba sendiri apakah copywriter saya ini bagus apa enggak gitu. Dengan cara ya belajar Facebook Ads, kemudian mengiklankannya sendiri yang nantinya bisa masuk ke dropshipper atau reseller gitu. Nah, dari situ ketiganya itu nanti kalau rutin dipelajari dan waktunya memang nggak sebentar ya. Kalau saya minimal 1 tahun gitu. Nantinya itu bisa jadi portofolio kita sendiri yang bisa kita ajukan ke banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia karena mereka butuh biasanya seorang copywriter itu bukan dari seperti yang tadi bukan dari jurusan kuliah tetapi dari portofolionya sudah nyoba apa aja sih. Karena mereka butuh studi kasus nih. Misalnya saya ditanya Mas Hanif pernah bikin copywriter apa? Nah, di situ kan saya bisa ngasih. Ya, oh saya pernah untuk produk kosmetik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti pihak HR, kemudian juga pihak user akan melihat apakah benar yang saya kerjakan. Nah, nanti itu ada standar-standarnya itu kalau benar, mereka biasanya langsung aja kita ke proses selanjutnya gitu. Nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Oke, jadi begitu teman-teman, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang copywriter dari Mas Hanif. Lalu untuk Mas Adit sendiri nih, apa saja sih yang harus dipelajari dan dilakukan sebagai langkah awal? Apalagi kan Mas Adit nih dilihat dari pengalamannya seorang buzzer Twitter ya, yang pasti kita juga harus masih bingung lah untuk ngepost tentang apa, dan itu bagaimana cara untuk menulis copywriting-nya. Oke, apa yang saya sampaikan tidak akan berbeda jauh dengan yang disampaikan Mas Hanif ya. Karena memang pedoman dasar menulis ya, menulis apapun itu, buku, blog, atau bahkan copywriting untuk kebutuhan selling, marketing dan sebagainya, itu sama gitu ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kita harus bisa membuat konsep tulisan itu dari dasar, mengumpulkannya menjadi sebuah konten. Tuh. Yang paling berat itu memang membuat kontennya. Karena di luar sana memang benar, kita kalau cari di Google cara menulis copywriting, cara membuat copywriting yang baik dan benar, itu pasti banyak banget, gitu ya. Tapi tidak ada yang mengajarkan bagaimana cara menulis langsung copywritingnya. Itu nggak ada. Karena memang nggak bisa dipraktekkan secara langsung oleh orangnya. Nah, orang itu bisa mempraktekkan ketika dia bersedia atau mau mengorbankan waktu dan juga pikirannya untuk membuat konten, gitu ya. Apalagi posisinya dalam tanda kutip kita bukan public figure misalkan, bukan artis, bukan influencers, yang otomatis followers juga nggak banyak. Apalagi kalau kita ngomongin bisnis, ngomongin branding, itu kalau bisnisnya baru dibangun, kemudian perusahaan baru dibuka, siapa yang kenal, ya kan? Tentu kita membutuhkan kekuatan copywriting. Kalau artis enak aja, tinggal posting, gambar, udah selesai. Jadi kekuatan konsep dasarnya di situ. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat sebuah produk yang dijual. Kebanyakan dari orang ketika menulis sebuah copywriting adalah melihat apa yang mau saya tulis. Tapi mereka tidak melihat siapa yang mau membaca tulisan kita. Atau bahasa simpelnya itu adalah angle copywriting-nya, sudut pandang kita melihat copywriting ketika ditulis. Ya, sebagai contoh, misalkan saya bisa
menulis sebuah kalimat penjualan, copywriting untuk kebutuhan menjual sebuah produk. Produk ini adalah produk misalkan Al-Quran yang sudah jelas-jelas orang lihat ya Al-Quran itu yang beli pasti umat Muslim, ya kan? Nah, tapi saya bisa membuat sebuah copywriting ditujukan untuk umat yang bukan Muslim. Jadi tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, balik lagi nih. Sudut pandang, konsep dasar, kemauan untuk menulis konten, itu nggak ada gunanya ketika kita nggak memahami produk. Mas Hanif tadi bilang, saya bukan orang yang punya produk. Saya bukan orang yang menjual produk itu, bukan yang membuatnya juga. Tapi saya bisa membuat copywriting. Karena apa? Karena bisa melihat produk itu dari banyak sudut pandang. Mulai dari benefit, fitur, kemudian target audiensnya siapa aja, apakah untuk anak muda, milenial, orang tua, dan sebagainya. Terus dilihat di mana kita membuat copywriting itu. Misalkan Facebook dengan Instagram itu sudah berbeda. Instagram dengan TikTok itu sudah berbeda. Kemudian TikTok dengan misalkan WhatsApp Story itu juga sudah berbeda. Jadi dilihat dari sudut pandang, kemudian dilihat juga produknya. Kalau pernah dengar sebuah kalimat produk market fit, nah itu dia. Jadi kalau kita bisa menyesuaikan antara produk dengan market yang menjadi sebuah pasangan yang tepat gitu ya, kalau orang berhubungan itu udah deh, nulis copywriting itu gampang banget gitu. Nah, terus yang terakhir ini bisa dibilang trik ya, trik yang mungkin receh, tapi ini saya terapkan sampai sekarang juga. Banyak-banyak baca tulisan yang disukai. Nggak harus bisnis, nggak harus sesuatu yang berkaitan dengan bisnisnya, maksud saya. Bisa aja politik, agama, sejarah, geografi, misalkan tulis-tulisan tentang apapun itu, banyak-banyak membaca. Kenapa? Orang yang banyak membaca, artinya dia banyak sekali punya kata-kata di dalam otaknya. Nah, copywriting itu juga nggak akan jauh-jauh dari semua itu. Oke? Itu adalah triknya. Kalau misalkan tidurnya jam 10, setengah 10 itu baca-baca dulu gitu ya. Jadi 30 menit buat baca, yang ringan-ringan aja, nggak perlu berat-berat. Oke? Jadi kurang lebih kayak gitu, Mbak. Cara menulis copywriting yang bisa saya share untuk teman-teman di sini. Oke, banyak-banyak baca ya supaya bisa terinspirasi nih dengan kata-katanya lain. Tapi untuk sebenarnya sih tugas dan tujuan seorang copywriter ini tuh apa sih, Mas Adit? Tugas untuk seorang copywriter adalah menyampaikan produk yang dijualnya. Ya, kalau dia posisinya pemilik produk. Kalau posisinya dalam hal ini adalah seorang agensi yang menuliskan sebuah copywriting adalah menyampaikan isi pesan produk. Produk itu kan dibuat pasti ada pesannya. Contoh, misalkan saya buat produk, misalkan lampu, misalkan. Nah, lampu ini kan dibuat pasti ada pesannya sebelumnya, ada sebab dan akibatnya. Kenapa ada lampu? Karena ada kegelapan misalkan. Kita butuh lampu. Nah, dijelaskan kenapa lampu ini bisa ada. Terus yang kedua, selain pesan yang disampaikan adalah menjelaskan antara fitur dan benefit. Orang Indonesia, terutama orang-orang yang dalam hal ini awam ya, dalam tanda kutip awam membaca sebuah copywriting, itu sangat-sangat kesulitan membedakan mana fitur, mana benefit. Banyak yang bilang kamu harus menjelaskan value produk, kamu harus menjelaskan benefit produk, kamu harus menjelaskan fitur produk, tapi nggak pernah dijelaskan emang value itu apaan, emang benefit itu apaan. Nah, akhirnya produk yang disampaikan juga nggak sampai. Jadi dijelasin nih, value produknya itu adalah seperti ini, A, B, C, dan seterusnya. Value itu adalah gabungan antara benefit dengan fitur. Jadi fitur itu adalah sesuatu yang nampak. Fitur itu adalah, kalau kita pakai Zoom sekarang, fitur Zoom itu ada Q&A. Bisa tanya jawab, bisa recording, itu adalah fitur yang bisa kita lihat. Nah, benefitnya adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang, tapi kita bisa ngerasain nih. Zoom itu ringan. Dari mana kita bisa tahu ringan? Bentuknya aja kita nggak bisa pegang.
Zoom itu misalkan cukup dengan kecepatan internet 1 MB aja udah lancar banget. Gimana ngelihatnya? Kan nggak ada tulisannya. Nah, itu adalah benefit. Digabung menjadi satu dengan fitur namanya value. Jadi, copywriting adalah menyampaikan isi pesan produk, copywriting juga menyampaikan value dari produk, dan yang ketiga adalah copywriting membuat orang membeli sebuah produk tanpa sadar ya, bukan menipu, tanpa sadar orang tersebut memang dirangsang untuk membutuhkan produk tersebut. Jadi kalau ada pepatah bilang orang itu nggak suka dijualin, tapi orang Indonesia itu suka belanja. Aneh ya? Nah, berarti tugas copywriting adalah membuat orang gimana caranya orang itu suka belanja, bukan dijualin. Copywriting juga memberikan esensi di situ. Yang terakhir adalah copywriting itu juga memberikan wawasan untuk banyak orang, tidak sekedar fokus kepada materinya. Jadi kalau produk dijual, terjual dalam sekian banyak sales, kemudian ada profit, itu materi. Tapi ada nilai-nilai non materinya. Misalkan orang lebih tercerahkan tentang produk A, B, C. Kalau produknya misalkan tentang kesehatan, contoh misalkan yang lagi hangat nih ya, kemarin Pak Jokowi baru disuntik vaksin, kan nggak semua orang divaksin sekarang. Tapi kan kita diedukasi dengan copywriting-copywritingnya media-media besar. Nah, dari situ juga ada pesan moralnya. Jadi copywriting juga menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya bukan selalu materi, gitu ya. Jadi itulah tugas dari copywriter dalam menulis sebuah copywriting, Mbak. Oke, banyak juga ya ternyata tugasnya dari seorang copywriter ini. Mungkin ke Mas Hanif nih, saya dan teman-teman mungkin sering dengar nih ada copywriter, content writer, UX writer, ini tuh sebenarnya sama atau beda sih? Terus kalau misalkan beda, apa bedanya? Kalaupun ada yang sama pun, apa persamaannya? Mungkin boleh dijelaskan? Oke, sebenarnya antara UX, copywriter, kemudian sama konten itu mirip. Ini seperti kalau gimana sih kita nulis non-fiksi, nulis fiksi, nah itu kan sebenarnya mirip. Di fiksi saja ada cerpen, ada novel, ada cerbung, mirip tapi tetap berbeda gitu. Kalau di UX sendiri biasanya kita menulis untuk suatu aplikasi. Kalau misalnya Mbak Sandra ini ke aplikasi Gojek misalnya, terus mau pesan GoFood gitu, itu UX writer yang menentukan untuk kata yang muncul di home itu beneran home, beranda, atau mungkin rumah. Nah, itulah yang menentukan UX writer, bukan copywriter, bukan konten. Tapi yang menentukan adalah UX. Biasanya di perusahaan besar itu sudah terpisah antara UX, copywriter, dan content writer. Sedangkan kalau konten itu yang paling umum, biasanya ya yang seputar dengan caption, kemudian nanti ada tweet, bisa di Facebook, itu berhubungan dengan konten. Biasanya nanti hasilnya juga macam-macam. Ada yang poster atau desain gambar aja, ada yang carousel, kemudian ada yang video, itu konten bisa di sana. Tapi kalau copywriter itu tujuannya langsung yang seperti kata Mas Adit bilang, ada salesnya gitu ya. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya KPI atau Key Performance Index, atau kita ini targetnya apa sih? Nah, UX, copywriter, dan content writer itu targetnya berbeda gitu. Mungkin kalau di copywriter langsung sales, buatlah iklan, buatlah konten yang langsung bisa menarik penjualan gitu. Tapi kalau di konten sendiri macam-macam, ada yang targetnya kita harus bisa dapat 1000 likes, atau targetnya kita harus bisa mendapatkan 1000 komentar. Nah, itu nanti di konten. Kalau di UX itu sebisa mungkin pengguna nyaman di aplikasi yang kita buat. Nah, itu tugas dari UX. Jadi kadang bisa di satu perusahaan kita rangkap semua, jadi kurangan budget misalnya, jadi ya udah kamu semuanya ngerjain gitu kan, walaupun nanti prakteknya ya membingungkan juga, harus butuh belajar dan beradaptasi ya. Tapi kalau di perusahaan besar misalnya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, itu sudah terpisah semua. Jadi di karir, untuk menentukan karirnya itu bisa sejak awal kalau di perusahaan yang besar gitu ya. Tapi kalau
UKM, UMKM itu biasanya masih menjadi satu gitu. Itu sih Mbak Sandra. Oh, iya itu benar banget. Banyak beberapa di perusahaan yang udah satu orang mencakup semuanya, ada Ya, copywriter, benar. content writer. Jadi kan mungkin jadi persepsi copywriter dan content writer ada di beberapa orang, sama soalnya saya ngerjain semuanya kayak gitu. Jadi di sini dijelasin ya bahwa copywriter, content writer, dan UX writer ini berbeda. Lalu balik lagi nih ke Mas Adit. Sebenarnya untuk copywriting dengan personal brandingnya ada kaitannya nggak sih? Ada hubungannya nggak sih? Ada pengaruhnya nggak sih? Sangat berhubungan dan sangat berpengaruh. Ya, kalau Mbak Sandra buka email yang Mbak Sandra sekarang pakai, terus emailnya itu terhubung dengan GoPay mungkin, Gojek atau Grab mungkin, di sana pasti selalu ada sebuah ciri khas tersendiri. Kalau GoPay itu seingat saya ya, itu dia selalu memberikan sebuah kalkulasi setiap bulannya dengan bahasa yang sangat-sangat mudah dicerna oleh milenial. Begitu juga dengan Grab. Nah, sekarang kita ambil lagi contoh lain. Antara Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee ya, tiga ini deh ya, tiga ini. Mereka juga sama-sama menggunakan media copywriting yang berbeda-beda, ya. Gaya copywritingnya pun berbeda-beda. Nah, personal brandingnya udah kelihatan banget. Kalau Tokopedia itu saya kalau nggak salah ingat gitu ya, mereka lebih menargetkan bagaimana membuat orang itu membaca email mereka, membaca postingan mereka di sosmed, membaca konten mereka yang ada di apps Tokopedia-nya, itu adalah membuat orang itu, ayo kamu beli barang di sini, kemudian kamu juga bisa jual di sini. Gitu. Berbeda lagi dengan Shopee. Shopee itu tempatnya tidak berbeda jauh dengan Tokopedia medianya, sosmed, website, apps, email, kemudian banyak lagi. Tapi kalau Shopee itu lebih mengarahkan orang, kalau kamu bisa jualan, jualanlah barang-barang yang lebih diinginkan. Maksudnya disuruh menjadi importir. Sedangkan di Tokped saya belum menemukan terlalu banyak dominasi seperti itu. Berbeda lagi kalau kita masuk, mungkin pernah masuk Amazon. Kalau di Amazon itu diarahkan, kalau kita masuk ke dalam Amazon itu diarahkan untuk membeli banyak produk. Copywriting-nya udah kelihatan banget. Nah, jadi personal branding juga sangat-sangat kental ya, kental sekali dengan copywriting. Contoh lain adalah saya sendiri itu setiap harinya membuat copywriting untuk email, untuk website, untuk landing page produk saya, itu lebih ke arah bahasa-bahasa yang menggambarkan saya itu masih muda. Saya itu bisa diajak bercanda. Meskipun di sini posisinya saya berbisnis, tidak bercanda kalau berbisnis. Nah, jadi orang menangkap kalau copywriting-nya seperti ini berarti yang membuat adalah orang ini. Itu sudah kelihatan. Contoh lain lagi banyak kok contohnya yang menggambarkan bahwa copywriting itu kebutuhannya untuk personal branding juga. Dan apakah itu penting? Tentu saja sangat penting. Pernah ingat nggak pesan surat cintanya Gojek kalau nggak salah ya? Waktu itu trending apa ya waktu itu ya? Nulis surat semacam surat digital gitu, ditulis di Instagramnya. Kalau nggak salah gitu ya, ada ya. Nah itu menggambarkan ini loh gaya saya gitu. Nah ini konteks yang lebih besar ya lagi ya, konteksnya lebih besar lagi. Kalau teman-teman lihat antara Gojek dengan Grab itu membuat copywriting mereka sebenarnya bersaing karena mereka kompetitor memang. Mereka bersaing, tapi bersaingnya mereka adalah gayanya gaya milenial. Gayanya adalah bullying tapi modelnya sangat-sangat sehat. Contoh misalkan lihat aja di Twitter, banyak sekali meme-meme mereka, ya kan? Misalkan Tokopedia juga gitu, sama aja. Kalau brand yang lebih besar lagi ada Samsung, Apple, Xiaomi, mereka juga membuat brandingnya sendiri-sendiri, ya. Jadi copywriting itu membuat orang, oh kalau seperti ini sudah kelihatan nih, ini yang nulis nih, ini yang bikin, ya. Terus yang terakhir, biasanya copywriting mereka dilengkapi dengan kekuatan desain. Nah, kalau Tokopedia itu hijau muda, Shopee itu orange,
Terus kalau Apple itu biasanya elegan, simple. Terus kalau kalau Bukalapak itu merah marun, itu biasanya dibumbu-bumbui dengan desain-desain seperti itu. Jadi orang lihat dari jauh pun nggak perlu mendetail membaca satu persatu katanya, dia udah tahu. Dia udah tahu, oh ini yang nulis tanpa melihat sendernya pun, tanpa melihat pengirimnya, ini udah pasti nih si perusahaan ini. Ini udah pasti nih orang ini. Jadi tentu saja copywriting itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat memberikan sumbangsi besar kepada kekuatan personal branding. Walaupun kalau kita ngomongin konteks personal brandingnya sendiri sebenarnya juga bukan hanya tentang copywriting, banyak hal, ya. Jadi kalau ditanya pengaruh, pastinya. Oke. Mungkin saya juga mau ini ke peserta dulu ya. Ini untuk teman-teman, di link absensi ini dibagikan nanti ketika di sesi Q&A. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa tulis dulu di kolom Q&A. Nanti ketika sesi Q&A akan dibagikan link absensinya. Oke, balik lagi ya. Mungkin sekarang ke Mas Hanif nih. Jadi menurut Mas Hanif ini setelah mendengar tadi ini beberapa pendapat dari Mas Adit juga dari Mas Hanif, apakah semua bidang karir ini dalam bekerja ini membutuhkan personal branding? Oke, apakah semua bidang pekerjaan membutuhkan personal branding atau tidak gitu ya? Tidak hanya di bisnis misalnya atau di kedokteran, kemudian ada di lawyer. Jawabannya iya. Kita tidak akan pernah tahu Hotman Paris itu lawyer kalau beliau tidak membentuk citra dirinya dengan cara pakai mobil mewah. Nah, gitu. Nah, tapi kan itu nggak bisa kelihatan copywritingnya apa. Nah, nanti kita lihat langsung di akun sosial medianya beliau. Gitu. Pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan kemewahan. Tidak boleh tidak. Nah, itu nanti yang kita set atau kita susun sejak awal. Jadi misalnya ada klien datang, saya ingin dibentuk personal brandingnya, baru nanti akan kami tanya, ingin seperti apa Pak, ingin seperti apa Bu, gitu. Atau nanti kita langsung tanya, sekiranya ada nggak kompetitor yang ingin disandingkan dengan Bapak atau Ibu, atau ada nggak tokoh-tokoh yang ingin disandingkan dengan Bapak atau Ibu, gitu ya. Nantinya kita bisa susun itu. Misalnya dia cenderung brandingnya di sosial media adalah marah-marah. Nah, jadi nanti kita susun. Jadi seakan-akan memang itu palsu gitu ya. Tapi memang itu permintaan dari klien. Dia ingin dikenal oleh orang lain itu seperti apa, sebagai apa. Gitu. Kalau saya boleh ngasih contoh, waktu saya mengerjakan digitalbrandingsprint.com, itu adalah workshop atau event yang mana membantu UMKM untuk bisa kenal dengan digital branding dalam waktu cepat, yaitu sekitar 3 hari. Nah, mentornya adalah Pak Ananto Pratikno, yaitu beliau adalah seorang mantan direktur AC Nielsen, yaitu perusahaan riset. Kalau kita lihat di televisi, biasanya ada riset dari Nielsen. Nah, ada rating TV, nah itu beliau adalah salah satu direkturnya. Nah, ada dua pilihan waktu saya ingin mencoba untuk mengangkat personal branding dari beliau. Pilihan pertama adalah tentang cerita beliau berhasil mengalahkan Red Bull di Filipina. Atau yang kedua, cerita beliau tentang beliau berhasil mengangkat branding-branding dari tokoh politik di Malaysia dan di Indonesia. Beliau menolak yang kedua. Padahal bagi saya itu adalah cara tercepat untuk bisa dikenal oleh publik. Nah, tetapi beliau memilih yang pertama agar lebih aman. Jadi apakah semua bidang pekerjaan butuh personal branding? Tentu. Jadi ibarat kata kalau kita masuk ke kantor atau ke sekolah atau ke kelas nih, pasti ada, itu loh si ketua kelas. Oh itu loh yang sukanya narikin uang pungutan tiap bulan si bendahara. Nah, itu adalah model dari personal branding. Kadang-kadang kita tidak sadar nih. Pilihannya dua, kita ingin mengkonsep personal branding kita seperti apa atau orang lain yang menentukan personal branding kita. Jangan sampai
pilihannya jatuh di nomor 2 karena nanti bisa bahaya kan, karena kita bisa dianggap pansos, kita bisa dianggap itu adalah bentuk dari personal branding yang nomor 2 yang tidak kita susun dari awal. Ini biasanya menyerang beberapa artis karena nggak punya fondasi yang kuat. Dia itu ingin tampil dikenal sebagai apa. Jadi ikut tren, akhirnya udah kena deh. Gitu. Oke. Tapi apa saja sih yang paling sering dilakukan dalam membentuk atau membangun personal branding itu sendiri? Yang paling sering nih? Yang paling sering itu yang paling mudah biasanya berawal dari hobi. Hobi yang kita tunjukkan ke orang lain, apapun. Hobi masak berarti ada foto-foto masakannya. Hobi kuliner, nanti ada kita jalan-jalan ke kuliner ke kota-kota besar di Indonesia untuk posting tuh kulinernya apa gitu. Jadi dari hobi dulu biasanya, itu yang pertama. Yang nggak sulit ya, karena kalau saya misalnya menunjukkan tentang copywriting itu agak sulit karena sebenarnya itu bukan hobi. Nah, jadi itu berangkat dari kebutuhan dan keinginan untuk bisa survive, bekerja, jadinya sekalian aja nih nyemplung, kan gitu. Tapi yang paling mudah itu dari hobi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu konsisten. Seperti yang saya bilang di awal, ada 30 hari, coba deh konsisten posting masak terus gitu gimana di Instagram. Gitu ya. Nanti mulai kelihatan polanya dan orang akan mulai kenal, oh ternyata misalnya Mbak Sandra ini suka masak. Itu nanti personal branding bisa dibentuk dari situ. Oke. Dari hobi dan konsisten ya tentunya. Ya, itu yang paling mudah ya. Iya. Lalu ke Mas Adit nih, bagaimana sih cara membangun personal branding yang baik agar bisa unggul terhadap para pesaing yang lainnya? Siap. Membangun personal branding itu saya menambahkan dari Mas Adit tadi ya. Kalau suka masak, lakuin masak gitu ya. Pokoknya mulai dari hobi. Nah, tapi itu akan saya tambahkan. Saya pernah membaca sebuah artikel gitu ya, di mana di artikel itu dijelaskan bahwa kalau memang kamu ahli dalam bidang tertentu, ya, misalkan bidang videografis misalkan atau desain grafis, tekuni sampai itu menghasilkan. Nanti rasanya akan sangat manis, ya, karena kita memang suka di situ. Nah, kemudian saya kutip kata-katanya Om Deddy, ya. Deddy Corbuzier ini pernah bilang, kalau ingin terkenal, maksudnya kalau ingin famous ya, ingin terkenal di Indonesia, di seluruh dunia, pilihannya itu cuma 2, gitu. Bagus banget atau jelek banget. Nah, kalau mau bagus banget ya harus bagus, nggak ada cacatnya. Kalau jelek ya jelek banget. Nah, dari situ poinnya adalah, maksud saya, sesuatu yang dianggap personal branding itu adalah sesuatu yang dianggap unik. Itu yang pertama, gitu ya. Contoh, misalkan teman-teman kenal Dodit itu dari mana? Kan dari stand up, di mana dia ngomongnya itu medok, ya, bahasa Jawa. Nah, sedangkan waktu itu dia langsung ngebully Raditya Dika. Itu adalah personal brandingnya Dodit. Sampai sekarang Dodit itu nggak perlu ngomong pun udah lucu. Iya. Ya kan? Nggak perlu ngomong pun udah lucu dia. Atau kalau mau lihat sisi, kalau Dodit itu kan dianggap personal branding yang sisi negatif ya, maksudnya jelek. Jelek itu dalam tanda kutip positif. Dia dari orang desa, kemudian dari pinggiran, berbeda dengan orang kota, dia desa banget, maksudnya di situ. Kita ambil dari sisi yang positif, ya, yang bagus banget, Contoh misalkan Deddy Corbuzier sendiri. Kalau kita ngomong Om Deddy itu sekarang ngapain? Udah ngomong langsung podcast, gitu kan? Close the door. Padahal yang ngadain podcast itu bukan dia doang, tapi kalau di Indonesia dia menjadi salah satu pionir. Akhirnya brandingnya kebentuk, gitu kan? Atau kalau dirunut ke belakang, Deddy Corbuzier itu siapa? Orang yang bengkokin sendok, gitu kan? Nah, jadi brandingnya langsung kebentuk. Kalau mau bagus ya bagus sekalian, kalau mau jelek ya jelek sekalian. Sifatnya unik, ya. Kemudian yang kedua, kalau membentuk personal branding dan bisa mengalahkan kompetitor, itu adalah mengulang sesuatu itu berkali-kali. Kita nggak peduli dia mau dianggap jelek, kita juga nggak peduli dia dianggap bagus. Pokoknya kita ulang-ulang terus, ya. Teman-teman mungkin yang main TikTok kenal Danis ya, tahu ya Danis ya, cewek yang marah-marah, dia
Cewek yang marah-marah, yang sering pamer, itu brandingnya emang dibentuk seperti itu. Ya nggak? Brandingnya emang dibentuk seperti itu. Terus Jenda misalkan, brandingnya dibentuk ask question sambil marah-marah. Jadi itu diulang-ulang terus. Memang ada titik di mana namanya konsep ekonomi itu selalu terjadi. Ada titik di mana dia di puncak banget terus langsung drop, gitu ya. Tapi berbedanya dengan masa sekarang, kalau orang dulu kita mau beli produk, tertarik, terus merasa butuh, beli. Kalau orang dulu seperti itu. Kalau sekarang karena ada internet, ada dunia digital, ada sosmed, ada marketplace, sekarang orang bukan lihat kemudian tertarik, kemudian merasa butuh, bukan. Orang lihat dulu, terus dia merasa tertarik, bukan langsung merasa butuh, tapi dia searching dulu, riset dulu, cari di Google siapa orang ini. Akhirnya dari situ kebentuklah yang namanya konsep ekonomi yang tadi mau jatuh itu, dia naik lagi karena dia terangkat oleh yang dinamakan proof, bukti. Buktinya dari mana? Ya hasil riset tadi. Dia cari sana sini di Google, di marketplace, bahkan sampai nomor rekeningnya dicari. Akhirnya yang tadinya udah turun, dia naik lagi. Kalau memang tidak naik, dia bisa sustain, bertahan. Nah, jadi copywriting, personal branding itu sifatnya selain unik juga diulang-ulang, konsisten pastinya, ya kan? Kita nggak bisa misalkan membuat personal branding yang diubah-ubah, sangat-sangat sulit. Kalaupun itu memang misalkan ada agensi seperti Mas Hanif yang memang itu menyusun sebuah personal branding untuk kebutuhan digital kepada orang maupun perusahaan tertentu, itu pun membutuhkan waktu yang lama prosesnya. Nggak bisa sekarang warna hijau besok diganti warna merah. Kemarin, sekarang Tokopedia warna hijau, tiba-tiba besok jadi warna hijau, biru. Nggak bisa, dia akan merusak brandingnya dia sendiri. Jadi harus konsisten. Oke? Nah, terus yang terakhir, karena kita berbicara tentang kompetitor nih, gimana caranya personal branding kita biar nggak kalah dengan kompetitor. Kompetitor itu jangan dimusuhin, tapi disayangi. Ya. Jadi meskipun kita berkompetisi, teman-teman harus ingat 2021 itu zamannya kolaborasi. Teman-teman lihat Gojek sama Grab. Mereka itu kompetitor, mereka berkompetisi. Tapi pernahkah mereka kelihatan bermusuhan? Tentu saja enggak. Yang ada malah mereka itu terlihat berjalan bersamaan, saling mengisi. Ya, kalau orang yang senang pakai OVO ya pakai Grab. Kalau orang yang senangnya pakai GoPay ya pakai Gojek. Udah selesai, saling isi aja. Ya, kalau orang yang sukanya itu promo-promo menarik, pakai aja Shopee. Kalau orang yang sukanya cepat, terus produknya itu nggak begitu banyak pilihannya, pakai aja Tokopedia sama Bukalapak. Simple. Mereka bersaing, mereka berkompetisi, tapi nggak bermusuhan. Jadi meskipun punya kompetitor, brandingnya hampir sama, jangan dimusuhin. Kalau bisa ajakin kolaborasi, kerjasama dong. Ya, kalau bisa kerjasama, kenapa enggak? Karena apa? Karena zaman sekarang, kalau kita nggak kolaborasi, kalau kita berkompetisi nggak sehat, itu sama aja kita membuat market kita yang udah kita bentuk selama ini, dari personal branding sebelumnya, kita serahin tuh kepada orang lain. Kita serahin kepada kompetitor. Jadi, karena ini tadi Mbak Sandra tanya tentang kompetitor, sekalian deh saya bahas. Jadi meskipun brandingnya kompetitor itu hampir sama, bahkan kalaupun jiplak menduplikasi branding kita, pernah nggak sih teman-teman ngelihat bahwa apa yang dilakukan Denny Cagur itu bisa mengalahkan Om Deddy Corbuzier? Nggak pernah kan? Gitu ya. Karena apa? Karena meskipun itu duplikasi, brandingnya ya udah itu. Brandingnya udah kelihatan dari awal ya di situ. Jadi ada 3 poin yang harus teman-teman tahu, bahwa yang pertama, personal branding sifatnya harus unik, gitu ya. Kalau jelek ya jelek sekalian. Kalau bagus ya harus bagus. Ya bukan sempurna, tapi itu bisa dibilang minim cacat lah gitu. Terus yang selanjutnya adalah diulang berkali-kali, konsisten selalu diposting ke sosial media biar orang itu selalu melihat. Ya, Hotman Paris seperti yang dibilang sama Mas Hanif tadi, postingannya isinya ya mobil-mobil mewah terus, ya kan? Nggak pernah dia posting mobil Honda Jazz gitu, nggak pernah. Pasti minimal itu supercar. Itu memang brandingnya dia gitu.
nggak bisa dirubah. Yang selanjutnya adalah kalau memang ketemu branding yang hampir sama dengan kompetitor, ajak kolaborasi. Ya, karena kalaupun berkompetisi, apalagi sampai nggak sehat, kita capek sendiri. Yang ada kehilangan money. Oke, terima kasih. Itu aja. Oke. Mungkin kita langsung ke Q&A aja nih, karena teman-teman juga udah banyak nih yang tanya. Mungkin tertarik semua ya ini terkait pembahasan kali ini. Dari Firman Putra Marudut Gulo. Ini mungkin teman-teman yang mau nanya juga boleh langsung di kolom Q&A. Nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nanti akan langsung dijawab dengan salah satu atau kedua narasumber kita ini. Dan yang pertama dari Firman Putra Marudut Gulo. Mau nanya Kak, apa kesalahan dasar yang sering dilakukan pemula saat belajar ataupun membuat copywriting? Boleh mungkin dijawab dari Mas Hanif? Oke, kesalahan dasar ya. Kesalahan dasar copywriter itu biasanya kalau di pengalaman saya sendiri itu yang pertama itu takut. Takut kalau habis kita nulis terus nggak ada orang baca, nggak ada orang nge-like, nggak ada orang beli, itu takut. Dan itu dialami oleh semua orang. Jadi wajar ketakutan itu. Yang tidak wajar adalah habis itu berhenti. Nah, nanti akan ditanyakan kepada diri sendiri, sebenarnya serius nggak sih jadi seorang copywriter gitu. Kalau serius, nggak boleh berhenti. Harus menemukan hasil. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lupa untuk riset. Kalau saya sebut produk kosmetik, pasti ngomongnya Kak. Ya kan, kata sapanya mesti Kak. Apakah benar Kak? Padahal bisa Bun. Untuk yang targetnya ibu-ibu. Nanti kalau kosmetik untuk ibu hamil kan bisa bunda, bisa ibu, gitu kan. Nah, ini yang tidak diriset. Jadi nekat boleh, tapi risetnya juga jangan lupa. Jadi kalau kita di klien itu kadang-kadang klien merasa kecewa, Mas ini copywriternya ngawur apa gimana? Produk saya sudah dibaca belum? Isi komentar di kompetitor itu sudah dicek belum? Mereka akan nanya seperti itu. Jadi riset itu penting. Dan riset itu setidaknya nggak perlu rumit, yang penting masuk aja, misalnya di kolom komentar di Instagram, kompetitornya siapa, dicek. Mereka paling banyak bahasnya apa, kata sapannya apa gitu. Ada yang kata sapannya mimin, misalnya, atau admin gitu. Dan itu yang kita tentukan. Jadi jangan sampai produk dengan copywritingnya nggak nyambung nih, gitu ya. Jadi itu dua kesalahan dasar yang biasanya sering dilakukan. Yang ketiga tentu basic atau landasan dari copywritingnya nggak dicari. Contoh-contoh tentang teknik copywriting itu banyak di internet. Kalau ada yang bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate. Saya pun begitu. Jadi nggak perlu takut, riset dulu ke kompetitor boleh, atau langsung ke produknya. Kemudian juga belajar terus tentang tekniknya ini apa sih sebenarnya yang mau kita pakai gitu. Karena landasan itu penting agar kita nanti bisa ngoreksi. Nah, ibaratnya guru ngasih rumus, tujuannya adalah nanti kalau salah jawabannya, guru bisa nanya, kamu pakai rumus yang mana nih? Nah, jadi pemahamannya harus sama gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanif atas jawabannya. Ada untuk pertanyaan dari Kak Firman Putra ya yang tadi. Yang penting jangan takut untuk memulai dan jangan malas juga untuk riset. Apalagi terkait bahasa Inggris sekarang zaman udah modern ya, udah ada Google Translate sekarang. Jadi semuanya serba mudah. Lalu ada lagi pertanyaan, ini sebentar ya, saya juga sambil nyari-nyari, sambil bacain juga. Untuk Mas Adit mungkin ya, ini gimana cara membangun personal branding yang baik untuk orang yang introvert agar tetap bisa survive di dunia kerja? Oke, saya tanya balik dulu. Mengartikan introvert itu seperti apa? Itu dulu. Karena gini, common problemnya adalah masalah umumnya orang bilang bahwa diri saya seorang introvert, gitu ya. Pertanyaannya, kamu introvert atau pemalu? Kamu introvert atau pemalas? Ini bedanya tipis loh ya. Karena introvert itu bukan berarti dia nggak mau kumpul dengan orang, bukan. Introvert itu bukan pendiam, bukan hanya sekedar pendiam bahkan. Introvert itu luas sekali artinya. Jadi dilihat dulu, kamu beneran introvert nggak?
Cari di Google referensi itu banyak bacaan tentang introvert. Nah, kalau sudah ketemu, di situ nanti teman-teman tahu jawabannya. Kalau memang teman-teman introvert, anggap saja iya ya, anggap saja oke, saya introvert. Terus saya ingin kerja, bertemu dengan banyak orang, membangun personal brandingnya itu gimana? Sekarang introvert itu lekat dengan apa sih? Dilihat seperti itu dulu. Lekat dengan apa? Pendiam, nggak suka kumpul banyak orang, terus suka menyendiri yang pasti, terus misalkan diajak sharing dengan empat mata, misalkan dengan orang lain gitu ya, duduk bersama dua orang, itu susah sekali menangkap materi utama yang dibicarakan. Itu biasanya orang-orang yang menganggap dirinya introvert tidak akan jauh-jauh seperti itu. Nah, sekarang itu kan selama ini dianggap kelemahan, gitu kan? Selama ini kan dianggap orang yang pendiam itu nggak bisa diajak berrelationship, dia hubungannya dengan orang lain jelek, terus kalau diajak ngomong gampang nggak nyambung, gampang ngeblank, terus kalau dia diajak ketemuan sering menghindar. Kalau itu memang sekarang dianggap kelemahan, kenapa itu nggak dijadikan sebuah kelebihan? Jadikanlah itu sebuah branding. Anak itu loh, namanya misalkan Andi deh. Andi si introvert itu udah menjadi personal branding loh. Jadi kalau memang teman-teman punya kelemahan di situ, tunjukin dengan kualitas teman-teman di prestasi yang lain. Contoh misalkan, saya memang pendiam, saya memang introvert, saya nggak suka kumpul banyak orang, jangankan kumpul, ngopi aja nggak doyan. Pokoknya diem di rumah, udah baca buku selesai. Nah itu adalah branding saya. Tapi saya punya kelebihan, karena saya sering di rumah, sering baca buku, saya punya banyak pengetahuan tentang copywriting. Jadi meskipun di kantor saya bukan seorang copywriter, saya bisa loh membantu teman saya menjadi seorang copywriter. Dari situ saya punya prestasi di bidang lain. Jadi meskipun personal branding saya adalah seorang Mas Aditya yang introvert misalkan, tapi saya punya prestasi lain yang juga dianggap menjadi sebuah personal branding. Oh ternyata Adit itu, oh ternyata Mbak Sandra itu, meskipun dia introvert, meskipun dia itu pendiam misalkan, tapi ternyata dia pinter banget bikin desain ya. Seninya itu dapat banget kalau dia bikin desain ya. Jadi dia meskipun dianggap dari sisi yang pertama itu negatif, tapi saya punya kelebihan lain. Jadi jangan semata-mata karena introvert atau jangan semata-mata karena hal negatif lah ya. Ini nggak hanya tentang introvert, hal negatif yang teman-teman miliki, misalkan susah bangun pagi itu hal negatif kan ya. Susah bangun pagi misalkan, nggak apa-apa saya susah bangun pagi, tapi kan kerjanya sampai malam lembur, ya kan? Nah jadi ada pay to play gitu ya, membayar untuk bermain. Jadi meskipun kita punya kelemahan, kita harus juga punya kelebihan yang bisa menutupi itu. Jadi jangan menganggap bahwa tadi siapa yang nanya ya, Mas atau Mbak mungkin? Ini anonim sih, nggak mencantumkan nama. Jadi mungkin Mas atau Mbaknya ini yang anonim ini introvert, jangan menganggap dirinya introvert terus nggak punya kelebihan sama sekali. Ini sama seperti orang cacat, misalkan dia tunanetra misalkan, tapi kalau dia bisa seni, bisa mengukir, banyak loh orang-orang seperti itu gitu. Jadi kita boleh punya kelemahan, tapi kita juga harus punya kelebihan yang bisa diunggulkan, ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir kali ya, mengingat waktu kita juga sudah mepet-mepet nih, padahal banyak yang nanya. Cuma mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau nanya bisa langsung ke media sosialnya Mas Adit atau Mas Hanif ya. Ini kita ke pertanyaan terakhir dari Kak Alejandro Yosea Septiano. Ini untuk Mas Hanif mungkin ya yang terakhir. Kak izin bertanya, apakah dalam melakukan copywriter sendiri perlu memiliki keahlian khusus? Dan apakah perlu seorang copywriter ini memiliki keahlian desain untuk membuat konten dalam menunjang keberhasilan melakukan copywriter? Terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin ini kali ya, apakah copywriting dan content writing ini harus bisa semua gitu? Boleh dijawab Mas Hanif? Oke. Ini siapa nih? Mas Hanif. Oke. Saya jawab ya. Kalau tadi Mas Alejandro ya, namanya itu ya. Nah,
bisa lihat ke Instagram saya dan bisa ngecek ke kompetitor saya, pasti yang dipilih adalah kompetitor. Kenapa? Saya nggak bisa desain. Gitu loh. Jadi mau pakai software apapun, sense of design saya itu rendah. Jadi kadang antara warna merah dan warna biru bisa saya jadikan satu. Jadi warnanya bisa nabrak. Jadi apakah seorang copywriter itu perlu desain atau konten itu perlu desain? Kalau saya sendiri jawabannya tidak. Maka dari itu nantinya di bidang pekerjaan itu ada desainer. Nah, memang pada awalnya kalau tidak percaya diri, kita akan mencoba untuk desain agar nanti di CV atau di tes wawancara HR itu bisa memukau HR gitu. Tapi tentu nanti HR-nya juga akan bingung kalau kita ternyata bagus juga di desain. Nanti malah dirangkap tuh kerjaan kita biasanya. Oh, kamu bisa desain ya sama konten. Nah, sekalian tuh. Jadi kita nggak perlu lagi hire designer. Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh bagi saya. Kalau bagi saya, kalau memang copywriter, emang konten, fokus di sana. Seorang sutradara nulis naskah, dia itu nggak pinter juga untuk ngambil shoot di kamera. Memang bisa, tapi itu ada bagiannya sendiri. Ada orang lain yang mengerjakan hal itu. Dia hanya fokus pada naskahnya, memang harus bagus. Seperti Mas Adit bilang, kalau mau bagus, bagus banget. Gitu loh. Memang naskah harus bagus banget. Makanya kayak film Avenger dan segala macam, sutradara memang harus di situ gitu. Penulis naskah harus di situ. Jadi jangan merasa, oh saya harus merangkap double-double nih. Saya harus bisa desain, bisa nulis, kemudian nanti saya bisa lagi punya follower 10.000, lama-lama capek juga gitu kan. Ini untuk karir ya tentunya. Kecuali memang Mas Alejandro ini tadi pengennya dia mandiri. Biasanya kerja untuk freelance, jadi selebgram, jadi seleb tweet ya. Kalau itu memang harus dipelajari sendiri, desain pelajari, copywriting dan content writingnya dipelajari sendiri gitu ya. Memang harus beriringan. Tapi kalau untuk masuk ke pekerjaan, bagi saya sendiri, saya nggak bisa desain dan desain saya selalu berantakan. Saya yakin Mas Adit juga tahu Canva dan saya adalah penggemar berat Canva yang Photoshop nggak bisa, Canva aja deh gitu. Dan sama teman-teman desainer biasanya jadi bahan bulian tuh. Masuk pakai Canva. Biasanya saya bully balik. Ya Photoshop kamu bajakan kok, saya Canva bayar. Nah, modelnya seperti itu. Walaupun hasil desainnya juga, aduh, nangis deh kalau pengen lihat kayak gitu. Tapi tetap kontennya gitu loh, isinya. Saya ingin menyampaikan apa itu yang harus berkualitas gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hanif atas Ya. jawabannya terhadap untuk terhadap Kak Alejandro tadi ya. Pertanyaannya sudah dijawab Kak Alejandro. Baik, mungkin mengingat sekarang sudah melewati dari jam 5. Ini juga masih banyak banget pertanyaan yang belum terbalas. Maaf ya teman-teman semua karena waktunya juga udah mepet nih. Mungkin teman-teman nanti untuk pertanyaan yang belum dijawab, pasti penasaran, masih ingin belajar, bisa cek di Instagram Mas Adit dengan Mas Hanif. Mungkin boleh dipromosikan nih Mas Adit terlebih dahulu, Instagramnya apa, atau mungkin ada YouTube dan lain-lain. Semua ada, YouTube, termasuk Instagram, aktif semua. Di Aditya Tri 20. Itu ada nama saya Aditya Tri, itu digandeng aja, tambahin 20 gitu. Nanti ketemu dah. Cari di Google pasti juga ada, muncul semua. Di Facebook saya juga aktif. Silakan tanya-tanya, bebas juga. Nggak ada tarifnya, gratis. Jadi silakan, monggo, santai aja. Gitu kalau sama saya. Oke, ya, teman-teman yang mau nanya ke Mas Adit, bisa langsung tadi cek aja di Google atau di Instagram atau di YouTube, nanti pasti dijawab ya sama Mas Adit ya. Insya Allah, selama saya lagi nggak tidur ya. Oke, lalu ke Mas Hanif nih mungkin ada promosi media sosialnya untuk teman-teman yang mau bertanya. Kalau saya di Instagram aja. Kalau TikTok baru nyoba, ternyata sulit. Anak milenial mainin mainannya generasi Z itu luar biasa pusing. Jadi di Instagram aja. Kalau di Twitter saya juga mulai jarang. Kalau di Instagram kan mudah untuk menjawabnya ya. Di Hanif Copywriter. Nah ini mungkin timnya Mbak Sandra yang nemuin saya ini. Walaupun saya juga bingung kenapa saya yang di-invite gitu.
Karena relate copywriter dengan banget. tema hari Gitu ya. ini. Pikiran saya cuma satu waktu itu. Mesti nyari di Instagram, nyarinya copywriter. Muncullah orang Indonesia. Siapa saya? Nah, cuma saya yang nulis itu. Gitu. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas untuk Mas Adit dan Mas Hanif. Ya, Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini mengisi webinar hari ini, berbagi ilmu, sharing terkait copywriting dan personal branding ke kita semua nih, untuk ke teman-teman juga. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada peserta semua teman-teman ini, udah ada 100 lebih tadi yang join. Terima kasih banyak. Diharap untuk mengisi link absensi di kolom chat itu sudah ada. Kalau misalkan masih belum ada, boleh di chat lagi, di chat Zoom-nya nanti minta aja link absensinya, nanti admin akan ngebales langsung terkait link absensinya. E-sertifikatnya juga nanti akan dikirim paling lambat hari Senin, jadi mohon ditunggu. Terima kasih semuanya. Saya Sandra dari Sertifikasiku perwakilan nih, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua, untuk kedua narasumber kita Mas Adit, Mas Hanif. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu, lain kesempatan. Baik, terima ya. kasih. Terima Selamat kasih. sore.